Ya, baik ya. Jadi di hadis yang ke-10 ini diriwayatkan ya dari beliau ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak kurang dari 5.000 hadis ya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya. Dia unik ya, sahabat ini kalau kita belajar tentang kisah hidupnya ini menunjukkan kesungguhan beliau. Jadi dia itu berasal dari Yaman, ada satu daerah di sana namanya Daus. Yaman itu wilayah yang sangat kering. Kalau ya sekarang bisa dilihat ya, Yaman itu di bagian selatan Jazirah. Jadi bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Jadi dia dari daerah Yaman, daerah Ad-Daus namanya. Makanya juga sering disebut sebagai Ad-Daus. Dulu ada seorang pertama yang masuk Islam, itu seorang sahabat namanya Tufail. Jadi Tufail bin Amr ini masuk Islam, lalu kemudian pulang ke daerahnya di Yaman, di Daus itu, berdakwah di sana, dan tidak ada yang masuk Islam di daerah itu kecuali satu orang. Bayangkan satu orang saja dari seluruh penduduk yang ada di Daus Yaman itu yang menerima Islam. Nah, orang satu-satunya itu adalah Abu Hurairah. Tapi ternyata meskipun satu orang, ya, sebagaimana sering kita sampaikan, kita itu bicara dakwah kan tidak bicara jumlah. Sampaikan saja, sebarkan dakwah ini, sampaikan Islam, ajak orang-orang berbuat kebaikan, ingatkan mereka untuk tidak melakukan kemungkaran. Meskipun satu orang yang terima, tidak ada masalah. Kalau satu orang ini Allah berkahi dia, maka itu akan terbuka banyak sekali pintu kebaikan melaluinya. Dan ini kita bisa lihat dari sosok Abu Hurairah. Hanya satu orang dari Bani Ad-Daus itu yang masuk Islam. Ya, seketika diajak oleh Tufail. Jadi berdua dengan Tufail. Bayangkan, dua orang saja. Tetapi luar biasa. Ya. Pada sekitar tahun ke-7 Hijriah itu dia hijrah. Dia hijrah dari negerinya di Yaman itu ke Madinah. Tahun ke-7 Hijriah itu ketika dia tiba di sana, itu terjadi yang namanya Perang Khaybar. Itu setelah Perang Ahzab. Perang Khaybar ya, dengan orang Yahudi. Bukan yang setelah Perang Ahzab, itu Perang Bani Quraisyah. Jadi Perang Khaybar itu sedang terjadi ketika beliau tiba di sana. Tahun ke-7 Hijriah itu artinya itu hanya sekitar 3-4 tahun saja dia mendapati Rasulullah SAW. Tetapi 3-4 tahun itu ya membuat dia itu sungguh-sungguh mengikuti majelis Rasulullah SAW. Berbagai hadis dia hafalkan dan dia sangat gigih menyampaikan. Makanya kemudian dia dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan sahabat yang lain yang lebih senior, bahkan sahabat yang sudah ada masuk Islam sejak di Mekah. Itu kalah periwayatan hadisnya dibandingkan Abu Hurairah. Luar biasa. Ya. Makanya sekali lagi ya, kalau kita bicara dakwah, kita jangan terpaku pada jumlah. Ya. Belum tentu jumlah yang banyak, ya, sebagaimana cerita yang lalu tentang orang buta pun ternyata bisa saja lebih berfaedah, lebih memberikan banyak kontribusi daripada orang yang status sosialnya tinggi masyarakat. Nah, sama juga dengan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, meskipun hanya satu orang, tapi ternyata apa? Melaluinya Allah bukakan berbagai pintu kebaikan. Nah, banyak hadis sampai kepada kita itu tidak lepas dari kontribusi sahabat ini. Ya, termasuk hadis yang akan kita baca. Ya. Ini cerita tentang sholat berjamaah. Ya, keutamaannya dikaitkan dengan niat yang baik sehingga kita mendapatkan keutamaan. Jadi beliau bercerita di sini ya, kalau Rasulullah SAW, sholatul rajuli fi baiti. Sholatul rajuli fi jamaah. Sholatnya seseorang di dalam jamaah itu tazidu ala sholatihi fi subihi wa baitihi. Itu
lebih utama, lebih tinggi dibandingkan sholatnya di suki. Suki itu apa? Pasar atau kiosnya, tempat dia berjualan. Ya, wa baitihi, di rumahnya. Artinya dia ini sholat sendiri. Ya. Di sholat berjamaah itu lebih utama daripada dia sholat sendiri. Ya, bid'an wa isyrina darajah. Nah, hadis ini menggunakan redaksi bid'an. Bid'an itu angka dari 3 sampai 10. Jadi 20-an derajat. Kalau biasa kita dengar kan 27. Dari riwayat lain juga 26. Ya, tidak perlu dipertentangkan. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana wudu. Yang demikian itu ya, seorang itu datang berwudu, dia memperbagus wudunya. Jadi dia wudu dengan sempurna, fa ahsana wudu. Bukan sekedar wudu yang fardu-fardunya saja, sekedar sah, bukan. Tapi betul-betul dia kerjakan wudu itu dengan adab-adabnya, dengan sunnah-sunnahnya. Dia memperbagus wudu. Summa atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid. Ya, jadi wudu memang di rumah. Ya, ini adabnya ya. Wudu memang di rumah, baru berangkat. Kemudian dia atal masjid, ya, datangi masjid. La yuridu illa shalah. Ya, tidak ada yang dia inginkan kecuali sholat. Jadi memang mau melaksanakan sholat jamaah. Bukan misalnya untuk saya mau ketemu orang di sana, ya, ada klien, ada kepentingan bisnis ya dan sebagainya. Bukan, ini semata-mata ibadah. La yanhazuhu illa shalah. Tidak ada yang menggerakkannya kecuali sholat. Maka ya, orang yang seperti ini, dia niatnya betul-betul untuk beribadah, dia wudhu sejak di rumah, dia perbagus wudhunya, kemudian dia datang ke masjid. Maka kata Nabi SAW, orang yang seperti ini, lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan selangkah pun, ya, tidaklah dia melangkah satu langkah pun, kecuali apa? Diangkat baginya melalui langkahnya itu 1 derajat. Jadi kalau bayangkan kalau rumahnya dia melangkah 100 kali, itu berarti 100 derajat. 1000 kali ya 1000 derajat. Besar sekali keutamaan orang sholat berjamaah. Karena itu rugi betul itu, orang yang tidak berjamaah itu rugi betul. Ya, meskipun dalam mazhab Syafi'i itu ada pandangan yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, ya, tetapi sangat rugi orang yang tidak datang melaksanakan sholat berjamaah. Dia nggak dapat itu. Jadi keutamaan sholat berjamaah itu bukan hanya ketika sholat berjamaahnya, bukan. Bahkan sejak dia melangkahkan kakinya pun dia sudah mendapatkan keutamaan. Naik dia 1 derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan digugurkan darinya dengan langkah itu 1 keburukan, 1 dosa. Jadi ketika dia melangkah 100 langkah, 100 derajatnya naik, 100 dosanya bergugur. Ini rugi betul orang yang tidak datang sholat. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Sampai dia tiba di masjid, itu langkahnya dihitung dengan keutamaan. Apakah ketika sampai di masjid selesai keutamaan? Tidak, masih berlanjut lagi. Ya. Kata Nabi SAW, "Faidza dakhalal masjid", ketika dia telah masuk ke dalam masjid, kana fis sholati makanatis sholatu hiya tahbis. Maka dia itu berada di dalam sholat, tetap dihitung layaknya orang menunaikan sholat, selama sholat itu yang menahan dia. Maksudnya begini, jadi ketika tadi dia datang, ya misalnya dia datang ketika orang azan, berarti kan belum sholat. Ya? Tetapi sejak dia masuk masjid itu sudah terhitung dia mendapatkan pahala sholat. Meskipun orang baru azan, ya kan nggak sholat. Begitu juga nanti setelah azan misalnya, ya ada sholat sunnah lagi, misalnya, itu sudah dihitung dia sholat. Ada iqamatis sudah dihitung sebagai sholat. Bahkan ketika nanti ketika tadi selesai sholat maghrib, dia tidak langsung pulang, dia menunggu waktu isya, ikut ta'lim misalnya, atau membaca Al-Quran, berzikir, berbagai macam amal yang dilakukan, itu tetap dihitung sebagai sholat. Pahala
melaksanakan sholat. Luar biasa. Ya. Baik kalau ikut taklim itu pahalanya beda lagi. Itu ada pahala tersendiri. Ada keutamaan tersendiri. Jadi tadi itu luar biasa ya keutamaan yang dia. Bahkan wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladzi shallat. Ya, malaikat itu terus berselawat pada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat dia duduk yang dia sholat di dalam majelis yang dia sholat di dalam. Selama dia berada di situ, itu malaikat senantiasa mendoakan. Bagaimana doa malaikat? Luar biasa. Yaquluna, mereka mengatakan, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi, ma lam yu'zi fihi, ma lam yahdus fihi. Jadi ada 3 permintaan malaikat. Ya Allah ya Allah ya. Di doa malaikat ini, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah, curahkanlah rahmatmu. Allahumma gfirlah, ya Allah limpahkanlah ampunan kepada. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat. Ini tidak main-main. Doa ini yang berdoa bukan kita ini. Bukan kita manusia yang banyak dosa. Ini yang berdoa adalah malaikat yang tidak pernah bermaksiat pada Allah SWT. Dan bukan satu, melainkan al-malaikat. Banyak. Ya, banyak malaikat yang mendoakan. Makanya orang yang rajin sholat berjamaah itu rahmat Allah tercurah. Meskipun mungkin dia tidak pernah berdoa, ya Allah berikan rahmat. Karena bukan dia yang berdoa. Ada malaikat yang banyak ya, yang mendoakan agar Allah mencurahkan rahmat kepada orang. Diampuni, ya, diterima tobatnya, ya, dan seterusnya. Kemudian ada keterangan di sini, malam yu'zi fihi, malam yahdus fihi. Ya, selama dia tidak mengganggu, ya, selama dia tidak berhadas. Ya. Artinya selama yang bersangkutan itu berada di dalam masjid, dia tidak melakukan hal-hal yang mengganggu. Mengganggu di sini ada sebagian ulama yang maknanya mengganggu, misalnya mengganggu malaikat. Misalnya dia tadi, ada kan larangan Nabi SAW itu orang datang ke masjid ketika dia baru memakan makanan yang aromanya tidak sedap, bawang misalnya ya, itu malaikat tidak suka. Makanya makruh hukumnya kita datang itu dengan mulut yang berbau. Bukan hanya menyakiti orang di sekitar kita ya, mengganggu orang di sekitar kita, tapi juga malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di sini. Makanya datang ke masjid itu dengan apa? Dengan wangi. Minimal tidak bau badan, tidak bau mulut. Ya. Karena malaikat itu terganggu. Nah, kalau malaikat terganggu, mereka berhenti berdoa. Mereka berhenti. Makanya makruh hukumnya ya. Jadi ketika Anda datang ke masjid, nah pakailah ya. Kayak parfum bagi laki-laki itu silakan. Laki-laki wangi itu bagus. Ya. Kemudian ya, sikat gigi ya, yang fresh, datang ke masjid ya. Sehingga orang-orang ya, jamaah yang ada di sekitar nyaman, malaikat yang ada juga nyaman. Kemudian rahmatullahi alaikum, selama juga dia tidak berhadas. Nah, ini juga tuntunan bagi kita untuk senantiasa menjaga apa? Menjaga itu. Bukan berarti tidak boleh berhadas, boleh saja, tapi segera. Apalagi kalau dingin-dingin ya, hujan-hujan begini ya, AC lagi dingin misalnya, dinginan ya, sering orang buang air ya nggak apa-apa. Tapi setelah buang air, berwudu lagi, ya, sehingga terjaga. Ya, itu hadis yang pertama. Ya, jadi rugi betul itu orang yang tidak menunaikan sholat berjamaah. Apalagi sholat, ada 2 sholat yang khusus disebutkan Nabi SAW, nanti pada babnya khusus nanti. Itu tentang sholat subuh dan isya. Ini 2 sholat yang disebut sakolain, 2 sholat yang berat. Ya, 2 sholat yang berat bagi orang-orang munafik. Itu Nabi sebut 2 sholat yang berat bagi orang munafik. Nah, kalau kita merasa berat melaksanakan sholat itu, nah cobalah introspeksi. Jangan-jangan ya kemunafikan itu ada dalam diri kita. Kita tidak tidak menghakimi ya, tapi maksudnya sebagai muhasabah, introspeksi. Kalau sholat subuh berat, sholat isya berat itu, jangan-jangan ada kemunafikan.
sehingga kita merasa berat. Nah, makanya kemudian misalnya hadis lain mengatakan seandainya manusia itu mengetahui fadilah keutamaan pada dua sholat itu, atau huma walau habuan, niscaya mereka akan mendatangi dua sholat isya dan subuh, meskipun harus merangkak. Alhamdulillah kita ini tidak ada yang kondisi fisiknya sampai kita itu harus merangkak, meskipun tidak. Sehat ya walafiat, tidak ada kekurangan itu. Nah, mengapa? Nah, salah satu tadi, itulah salah satu hikmah tadi, sholat jamaah isya subuh. Apalagi isya subuh itu kan biasanya bacaan relatif panjang. Kita bandingkan dengan maghrib, zuhur, asar. Subuh, isya itu adalah sholat-sholat yang biasanya relatif panjang bacaan. Dan setiap tadi, mulai dari dia langkahkan kaki sampai tadi selesai ya keluar dari masjid, itu terus mendapatkan banyak utama. Dan ini sama sekali tidak didapatkan oleh orang yang sholat di rumah. Jadi sekali lagi keutamaan ini bukan sekedar keutamaan sholatnya. Bukan sekedar dia dapatkan itu ketika dia sholat berjamaah. Tetapi sejak melangkah, sejak berjalan itu sudah dapat. Makanya rugi betul orang-orang yang melewatkan kesempatan yang betul. Baik, ikhwillah rahmatullahi alaihi. Kemudian hadis yang kedua, ya, an Abi Abdurrahman Abdillah an Abil Abbas ya Abdullah bin Abbas ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya. Dari Abul Abbas ya Abdullah bin Abbas ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya. Ini sahabat yang biasa kita kenal sebagai Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas. Biasa disebut Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Jadi dia punya anak juga, nanti dia kasih nama Al-Abbas. Kemudian dia punya ayahnya juga Al-Abbas. Akhirnya dia dikenal sebagai Abul Abbas juga Ibnu Abbas. Ini sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga termasuk salah seorang sahabat yang terkemuka. Kalau Abu Hurairah tadi keistimewaan beliau dalam bidang periwayatan hadis, Ibnu Abbas ini dalam bidang tafsir Al-Quran. Bahkan dia punya gelar terjemahanul Quran. Jadi Ibnu Abbas itu sebagai penerjemah Al-Quran, artinya yang menjelaskan apa makna-makna Al-Quran. Sahabat itu, bahkan sahabat senior sekalipun itu datang bertanya. Ibnu Abbas itu kan termasuk sahabat junior ya. Insigoris sahabat. Dia ketika Nabi wafat itu masih kecil. Nah, dia menyebutkan ya sekitar 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Jika dia masih berusia itu Nabi SAW wafat. Atau belasan tahun lah. Paling banter itu belasan tahun. Itu beberapa versi. Tapi yang jelas dia jauh lebih junior dibandingkan misalnya sahabat-sahabat sekaliber Umar. Bayangkan Umar saja itu tanya ke dia. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu banyak meminta fatwa kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Meskipun dia masih muda, dia serius, sungguh-sungguh menuntut ilmu. Dan ini juga menunjukkan bahwa di kalangan sahabat itu betul-betul penghargaan terhadap ilmu itu luar biasa. Terlepas Anda ini junior atau senior, kalau Anda berilmu, maka orang-orang ya, akan datang bertanya. Para sahabat tidak sungkan bertanya kepada yang lebih belia daripada mereka. Dan Ibnu Abbas itu termasuk salah seorang dari ahlul fatwa dari kalangan sahabat. Ya, ada 4 Abdullah itu terkenal dalam fatwa. Sahabat sering ditanya. Siapa itu? Nah, selain Abdullah bin Abbas, itu adalah Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Ada lagi Abdullah bin Umar, ada lagi Abdullah bin Amr bin Al-As. 4 orang ini biasanya disebut Abadilah. Abadilah itu jamak dari kata Abdullah, di 4 orang Abdullah yang terkemuka dalam fatwa. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, kemudian Ibnu Amr bin Al-As. Putranya Amr bin As.
putra Umar, putra apa namanya Abbas ini. Kemudian tadi putra Mas'ud, 4 orang. Nah, dalam riwayat ini yang dikemukakan oleh Bukhari Muslim ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fima yarwi an Rabbihi tabaraka wa taala. Nah, kalau ada redaksi seperti ini berarti hadis qudsi. Ada redaksi ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya tabaraka wa taala. Nah, itu artinya riwayat ini adalah hadis qudsi. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana. Sungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan keburukan. Lalu ya kemudian apa? Menjelaskan hal itu. Allah sampaikan ini yang baik, ini yang buruk. Lalu Allah kasih penjelasan. Ya, bukan Allah biarkan manusia itu mencari tahu sendiri apa itu yang baik, apa itu yang buruk. Bukan. Tetapi Allah jelaskan, kebaikan itu begini, keburukan itu begini. Nah, kemudian ini juga terlihat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya terhadap kebaikan. Coba kita perhatikan hadis ini ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'mal. Siapa berkeinginan untuk melakukan kebaikan, berniat melakukan kebaikan, falam ya'mal, lalu dia tidak melakukan, ya terhalang uzur, maka katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, ya dituliskan oleh Allah itu baginya, oleh Allah tabaraka wa ta'ala di sisinya itu satu kebaikan sempurna, layaknya dia mengerjakan. Jadi meskipun dia tidak jadi kerjakan, tapi dia sudah berniat, dia sudah meniatkan. Ya mudah-mudahan malam ini kita bisa mulai. Mudah-mudahan besok kita pakai. Ternyata apa? Malamnya tidak dibangunkan, tidur dia. Karena uzur ya. Tidur itu bagian uzur. Ya. Tiduran, bukan bangun lalu pura-pura tidak bangun ya. Tidur lagi. Itu malas kalau itu ya. Nah, ini dia betul-betul tidak bangun. Ya. Kemudian apalagi besok rencana dia mau ikut, ternyata sakit nggak jadi. Ya nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Itu sudah dicatat sebagai hasanatan kami. Nah, bagaimana dengan kalau dia mengerjakannya? Wa in hamma biha fa'amila. Kalau dia meniatkannya, lalu dia mengerjakannya, katabahallahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsir. Allah catatkan baginya 10 kebaikan. Kalau dikerjakan, ya. Satu kebaikan dia kerjakan, tapi dicatat 10 kali. Bahkan ila 700 dhifin, dilipat gandakan, bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan kata di kelanjutan firman Allah Taala, ila ad'afin katsira, sampai kepada lipat ganda yang banyak. Tidak kita ketahui batas. Nah, inilah diantara makna keberkahan itu. Ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, ada orang beramal sama-sama misalnya gini, sama-sama mengajar, sama-sama berdakwah. Tetapi bisa jadi dakwah si A dan si B itu ya katakanlah setara, atau bahkan bisa jadi si A itu dari sisi retorika bagus, ya ilmunya tinggi, ya segala macam. Kemudian jamaahnya juga biasanya membludak. Sementara yang B ini biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, ilmunya juga standar. Yang ikut majelisnya juga sepi. Tapi tidak ada jaminan yang A ini lebih baik. Tidak ada jaminan. Bisa jadi justru Allah lipat gandakan si B ini ya dengan lipat ganda yang lebih besar daripada si. Ya, tergantung ya, keberkahan itu kan kita tidak pernah tahu. Ya, majelis yang sepi boleh jadi Allah lebih berkahi daripada majelis yang ramai. Ramai tapi euforia isinya. Lucu-lucuan, ya, tidak tahu isinya apa. Akhirnya juga tidak mengubah
masyarakat dibandingkan satu orang. Bayangkan satu orang sekali Abu Hurairah tadi. Satu orang saja yang masuk Islam dari kampung Ad-Daus itu. Tapi satu orang ini jauh kontribusinya lebih besar ya, dibandingkan dengan banyak sahabatnya. Begitu ya. Karena itu jangan berkecil hati kalau kita menyampaikan dakwah. Ini hanya satu orang yang dengarkan, tidak ada masalah. Ya tidak usah risau. Itu sudah urusan Allah Azza. Yang penting kita berusaha sungguh-sungguh. Ikhlas, yang lupa ya. Di antara kunci keberkahan yang sering dilewatkan orang itu adalah keikhlasan. Ya. Dan salah satu penyakit dai itu adalah itu rusak oleh perkara niat, ini bisa rusak. Banyaknya jamaah, banyaknya istilah sekarang itu follower ya mungkin ya, fans. Banyaknya ini bisa membuat keikhlasan dai itu ternoda. Karena dakwah dia bukan lagi menyampaikan hak, bukan lagi membesarkan din ini, tetapi sudah ada melenceng agar dia dikagumi orang, agar orang menyebut dia sebagai padai kondang dan seterusnya. Ini penyakit. Ya. Maka hati-hati. Ya. Tidak ada jaminan yang lebih banyak itu kemudian lebih baik. Belum, itu rahasia Allah. Yang bisa kita lakukan, yang kita upayakan adalah perkara yang bisa tadi, yang ada pada diri kita yang bisa kita upayakan, niat yang tulus. Ya, kemudian apa yang kedua, kita berusaha ya menyampaikan dakwah itu dengan bentuk komunikasi yang terbaik. Meskipun satu orang tidak apa-apa, satu orang, dua orang tidak apa-apa. Boleh jadi dari satu dua orang ini Allah bukakan kebaikan yang besar. Ya, dibandingkan 1000 orang, tapi tidak signifikan, tidak ada ya begitu saja. Tentu yang lebih bagus lagi, sudah banyak diberkahi pula, ini luar biasa. Sudahlah membludak juga Allah berkahi, ini luar biasa. Ya. Nah, tapi sekali lagi ya, bukan tugas kita kemudian menilai hal-hal semacam itu. Ini dai ini berhasil karena banyak jamaahnya, dai ini kurang ini karena hanya sedikit jamaahnya. Tidak boleh, itu bukan urusan kita. Ya, boleh jadi satu orang ini darinya lahir orang-orang semacam itu. Sementara yang banyak ini ya kelihatan di permukaan banyak, tetapi sesungguhnya ya, tidak begitu signifikan. Karena Allah itu menuliskan kebaikan itu ada yang 10 kali lipat. Setelah itu stop. Ada juga yang sampai 700 kali lipat. Setelah itu stop. Ada juga yang lebih. Nah, gitu kan? Sama kalau kita coba lihat bangun masjid itu. Ya, kita infak ke masjid. Ada masjid besar sekali. Tapi ternyata 5 tahun, 10 tahun sudah hilang. Ada masjid kecil, tapi sampai puluhan ratusan tahun bertahan terus. Bayangkan. Ya, kebaikannya terus. Jadi bukan masalah besar megah dan sebagainya, ya, tapi apakah Allah berikan keberkahan. Nah, amal soleh seperti itu, ya. Jadi maksudnya kita itu jangan minder ya dengan amal-amal yang kecil. Jadi kita berpikir amal saya ini baru segini, masih kecil, ya. Dakwah saya belum seberapa, ya, dan seterusnya. Tidak usah minder. Ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu sangat luas. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa berkahi amal kita yang kecil, yang tidak seberapa itu menjadi berlipat-lipat kebaikan. Nah, sama dengan ini. Itu kalau amal soleh. Nah, bagaimana kalau amal keburukan? Wa in hamma bisayyi'at. Kalau dia berkeinginan, berniat melakukan amal itu, falam ya'malha, lalu dia urung, tidak jadi melakukannya, katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamil. Allah tuliskan, ya Allah Ta'ala tuliskan di sisinya satu kebaikan sempurna. Padahal tadi dia sudah berniat buruk ini, tapi tidak jadi dia lakukan, urung dia lakukan. Oh, tidak jadi. Saya ini kalau saya curi barangnya, besok ini saya mencuri barangnya siapa. Ternyata setelah direnungkan tidak jadi. Itu dapat pahala. Dapat satu pahala kebaikan yang sempurna. Bukan juga kita mengajarkan agar orang itu berniat buruk ya. Tidak apa-apa kalau itu berniat buruk, yang penting dibatalkan. Jangan. Akan lebih baik kalau kita meniatkan kebaikan. Niatkan kebaikan. Ya. Wa in hamma biha, kalau dia mengerjakan, dia tadi meniatkannya, ya, dia meniatkan fa'amilah, lalu dia mengerjakannya,
katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah tuliskan baginya keburukan itu satu. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu. Jadi kalau melakukan kejahatan yang dicatat itu satu kejahatan. Dicatat. Tidak akan dalam tanda petik itu ya dilipat gandakan dosanya. Beda dengan kebaikan. Bisa saja Allah berkahi dia menjadi berlipat-lipat. Itu rahmat Allah Subhanahu. Ya. Nah, ikhwatilah rahmatullahi alaikum ya. Ya demikian ya dua hadis yang kita ulas pada malam ini. Hadis terakhir sebagaimana kita sampaikan pekan lalu itu dibaca mandiri ya karena panjang, itu cerita tentang 3 orang yang terjebak, terkurung di dalam gua. Lalu masing-masing ini bertawassul dengan amal soleh mereka agar Allah bukakan, ya, agar Allah bukakan pintu gua itu. Nah, ya. Sudah dibaca ya? Mudah-mudahan sudah dibaca. Nah, itu penting itu. Ya. Kau tahu kita mengalami kejadian. Boleh itu ya. Kalau mengalami kejadian kita mau bertawassul dengan amal soleh itu maksudnya bertawassul amal soleh. Mengungkit-ungkit kebaikan tapi di hadapan Allah SWT. Bukan pamer ke orang. Dia ungkit kebaikannya di hadapan Allah agar melalui kebaikan itu Allah tolong dia. Nah, di situ dicontohkan apa? Misalnya tadi ya, di situ ada orang yang punya apa ini? Punya orang tua yang sudah renta, atau ada juga apa ini ya? Dia punya kerabat yang ingin yang dia sukai ya, dia punya sepupu perempuan ini dia sukai. Ya. Nah, ini saja sih cerita satu lah ini ya tentang kisah lengkapnya Anda bisa baca lah ya. Tapi ini saya singgung satu lah. Misalnya ini ada orang kedua ini yang bercerita tentang bahwa dia suatu saat itu pernah punya kesempatan untuk berzina dengan sepupunya. Kebetulan sepupunya ini dia sangat dia sukai, sangat cantik gitu, dan dia sangat membutuhkan bantuan. Dia butuh uang lah pada waktu itu. Lalu kemudian orang kedua ini membantunya. Dia kasih sini dalam riwayat disebutkan dia kasih 200 dinar, 120 dinar. 120 dinar dia kasih. Itu jumlah yang besar ya. 120 dinar itu kalau konversi katakanlah 4,4 gram emas. Itu kalau 1 gram sekarang berapa? 1 juta.